Benar salahnya satu gagasan itu tergantung manfaat praktisnya atau hasil konkretnya. Jadi benar salah itu tergantung manfaat praktisnya. Jadi kalau ada pernyataan apapun, kalimat apapun, kebijaksanaan apapun, pertanyaannya orang-orang pragmatis itu hasilnya apa sih? Gunanya apa sih? Ini pertanyaan-pernyataan gaya pragmatis. Efektif tidak sih? Bapak saya itu punya kalimat favorit Jawa Timur biasa ya. Ada kalimat favorit, terus kalimatnya begini, terus lapo. Terus lapo itu terus ngapain? Jadi kalau tiba-tiba saya cerita, Pak, tadi pagi saya cerdas cermat menang loh, juara 1. Responnya bapak saya, ya terus lapo. Buat apa menang itu? Saya harus tahu, ini pertanyaan ini menusuk. Tapi untuk menegaskan, loh, kamu ikut cerdas cermat terus menang, itu terus manfaatnya apa? Harus tahu itunya. Kalau tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Pada akhirnya malam hari ini kita bisa memulai kembali ya ngaji filsafat kita. Baik, malam hari ini kita memulai sesi baru. Tidak usah ditanya ya pertimbangannya apa Pak, judul bulan ini begitu. Itu judul itu ya muncul begitu saja. Tiba-tiba kok muncul itu. Akhirnya saya angkat meskipun saya urutkan dari yang paling lahiriah sampai nanti di akhir yang paling batiniah tentang guru. Jadi kita awali, sebenarnya saya ingin mengawalinya kemarin mungkin Ki Hajar ya, tapi Ki Hajar sudah sangat sering kita angkat, maka saya ambil beliau, John Dewey. John Dewey dikenal, ya tulisannya John Dewey gitu ya. Ya kamu boleh lah. Kalau ada sini yang namanya Dewey, boleh nanti nulisnya agak keren sedikit gitu. Dewey gitu ya. Nah, itu John Dewey. Ini filosof Amerika, kelahiran 1859, nanti meninggalnya 1952. Sangat terkenal pikiran-pikirannya tentang filsafat pendidikan. Meskipun seperti para filosof Amerika yang lain, aliran berpikir beliau dikenal sebagai pragmatisme. Nanti kita belajar apa itu pragmatisme. Baik, kita mulai sekarang. Saya awali dari aliran yang sering disematkan ke John Dewey, yaitu pragmatisme. Ini kalian mesti sering dengar. Mungkin sedikit-sedikit juga tahu. Beberapa tokohnya pernah kita bahas. Dulu pernah kita membahas William James, kita pernah membahas Charles Peirce. Jadi pragmatisme ini aliran filsafat yang menyatakan bahwa benar salahnya satu gagasan itu tergantung manfaat praktisnya atau hasil konkretnya. Jadi benar salah itu tergantung manfaat praktisnya.
Jadi tidak sekedar logikanya, tidak sekedar konsistensi berpikirnya, tidak sekedar itu. Mungkin kalau pakai kalimat lain, tidak ada gunanya pikiran rumit-rumit, tinggi-tinggi, dalam, luar biasa, tapi tidak konkret, tidak ada manfaat praktisnya. Itu namanya pragmatisme. Maka versinya pragmatisme, kebenaran itu harus diuji dalam aspek tindakan atau hasilnya dalam kehidupan nyata. Jadi kalau ada pernyataan apapun, kalimat apapun, kebijaksanaan apapun, pertanyaannya orang-orang pragmatis itu hasilnya apa sih? Gunanya apa sih? Ini pertanyaan-pernyataan gaya pragmatis. Efektif tidak sih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya orang pragmatis. Kalian boleh berteori ndaki-ndaki, berkonsep tinggi-tinggi, tapi coba kamu tanyakan, itu ada gunanya enggak? Ada manfaat praktisnya enggak? Saya tiba-tiba teringat bapak saya itu punya kalimat favorit Jawa Timur biasa ya. Ada kalimat favorit, terus kalimatnya begini, terus lapo itu terus ngapain? Jadi kalau tiba-tiba saya cerita, Pak, tadi pagi saya cerdas cermat menang loh, juara 1. Responnya bapak saya, ya terus lapo. Buat apa menang itu? Saya harus tahu, ini pertanyaan ini menusuk, tapi untuk menegaskan, loh, kamu ikut cerdas cermat terus menang, itu terus manfaatnya apa? Harus tahu itunya. Kalau tidak tahu itunya berarti kalau bagi orang pragmatis tidak ada gunanya. Wah, saya kemarin dipuji oleh Pak Guru loh, ulangan dapat 100. Ya terus lapo. Terus ngapain? Makanya saya kuliah filsafat pun, saya kuliah filsafat. Ya bapak saya ya santai saja, tidak protes filsafat itu apa, tidak. Terus gunanya apa? Filsafat itu. Terus lapo kalau sudah kuliah filsafat? Saya pulang lulus S1 sarjana. Saya sarjana itu tidak kayak kalian heboh. Karena saya berangkat ke kampus wisuda itu naik mikrolet Koputri zaman dulu. Toganya tak masukin tas, desekan sama ibu-ibu di pasar itu. Tidak ada satupun keluarga yang datang karena saya tidak ngabari. Sampai di ruangan wisuda, kok antriannya panjang, jadi sebelum toga dipindah saya pulang. Ya. Loh yo, saya ngantri mulai jam 8 sampai jam 12. Tidak dipanggil-panggil karena fakultasnya saya usuluddin. Usuluddin itu abjadnya paling akhir U. Loh kalau yang wisuda 1000 orang jadi ngantri sampai jam 12:30 nggak dipanggil-panggil, ya ngapain capek-capek, terus pulang lah saya. Tidak ada foto. Jadi kalian narik foto saya wisuda S1 tidak akan nemu. Itu ya, itu pulang-pulang sama bapak, Pak sudah wisuda nih sarjana. Responnya sama, terus lapo. Terus ngapain kalau sudah wisuda? Manfaatnya apa? Gunanya apa sarjana itu? Oke ya, ini wah, jangan-jangan bapak saya pragmatisme. Baik, kita lihat sekarang, kita lanjutkan. Itu sih gambaran umumnya ya pemikiran pragmatis itu. Nah, pragmatismenya John Dewey ini cirinya 2. Yang pertama namanya experientialism dan yang kedua instrumentalism. Experientialism itu ya experience itu kan pengalaman. Jadi pengetahuan itu sumbernya adalah pengalaman. Ilmu itu ya diawali dari pengalaman dan masalah-masalah konkret. Pengetahuan yang kita peroleh ya interaksi kita, dialektika kita dengan lingkungan sekeliling kita. Itu namanya experientialism.
Makanya kalau ada ilmu atau pengetahuan kok tidak nyambung sama sekali dengan kenyataan hidup kita, itu bagi orang-orang pragmatik tidak ada gunanya. Dan secara pragmatik pengetahuan itu bisa disebut tidak benar. Tidak ada bukti konkretnya, tidak ada manfaatnya. Pengetahuan harus dari pengalaman. Yang kedua, instrumentalism. Instrumentalism itu pandangan bahwa yang disebut pikiran, pengetahuan, atau ide itu adalah instrumen, alat untuk mencapai tujuan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi refleksi-refleksi yang sifatnya akal saja, akal-akalan saja, itu dianggap tidak ada gunanya. Spekulasi-spekulasi yang tidak nyambung dengan kehidupan sehari-hari itu dianggap tidak berguna, bahkan tidak benar. Pengetahuan itu adalah alat yang sumbernya pengalaman, yang itu manfaatnya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut instrumentalisme. Jadi kalau kita punya pengetahuan sebanyak apapun, tapi kalau itu kemudian tidak ada gunanya untuk problem solving, menyelesaikan masalah hidup kita sehari-hari, ya berarti pengetahuan itu tidak ada gunanya. Kok tersimpan saja di perpustakaan? Pak, pikiran saya hebat-hebat, luar biasa. Terus di perpustakaan ada banyak buku saya. Gunanya apa kemudian untuk kehidupan sehari-hari? Dia menjawab problem keseharian apa? Kalau unsur ininya tidak bisa dijawab, ya berarti pengetahuan tadi meskipun bukunya tebal-tebal tidak ada gunanya. Ini cara berpikirnya kelompok pragmatis. Makanya kata John Dewey, truth it is what gives satisfaction in the way of belief, when the belief works in the direction of successful action. Jadi kebenaran adalah apa yang memberikan kepuasan dalam hal keyakinan. Ketika keyakinan tersebut bekerja ke arah tindakan yang berhasil. Jadi yang disebut benar itu ketika kita puas, dan kepuasan ini berasal dari tindakan kita yang sukses. Jadi benar itu yang membuat kita puas, kita mantap, yakin, dan itu karena berhubungan dengan tindakan yang berhasil. Baik, ya ini quote saja. Paling tidak teman-teman ngerti ya aliran besarnya John Dewey ini. Dia seorang pragmatis. Pikiran beliau yang coraknya pragmatis, inilah nanti yang merembet nanti ke dunia pembelajaran, dunia pengetahuan, juga dunia pendidikan. Jadi karena dasarnya tadi pengalaman, maka definisinya pengetahuan yang benar menurut John Dewey itu ya pengalaman plus refleksi. Ini coba ya, yang disebut pengetahuan itu pengalaman kita sehari-hari plus refleksi. Ini dua-duanya harus ada. Kata John Dewey, we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Kita itu tidak belajar langsung dari pengalaman. We learn from reflecting on experience. Kita belajarnya dari ketika kita memikirkan pengalaman. Jadi, yuk ketika kalian ngaji gini mungkin tidak sadar pengetahuan apa yang didapat, tapi setelah dipikir tadi saya dapat apa saja ya, di situ kalian dapat pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah kombinasi antara pengalaman dan pikiran. Pikiran tidak jalan, pengalaman saja ya tidak jadi pengetahuan. Kalian tadi dari kos-kosan ke sini ketemu berapa banyak mobil? Tidak tahu ya, tidak ngitung. Kenapa tidak ngitung? Kalian tidak mikir itu.
kurang kerjaan Pak, ngapain meneng-meneng ngitung mobil itu kan ya. Padahal kamu ngalami kan, ketemu sekian banyak mobil, tapi karena pikiranmu ndak on, tidak merefleksikan itu, yo tidak jadi pengetahuanmu. Coba tadi kamu sambil jalan sambil ngitung, sekarang kamu bisa bilang 10 Pak atau 20 Pak, ada pengetahuan. Malam tadi saya ngaji ketemu 20 mobil waktu berangkat. Pengetahuan sudah. Jadi pengetahuan itu ketika pengalaman plus refleksi. Itulah yang disebut reflective thinking. Jadi reflective thinking itu satu proses berpikir ketika kita mengorganisir pengalaman untuk menemukan makna-makna. Jadi menurut Dewey, pengalaman saja itu tidak cukup. Karena mengalami itu tidak mesti kita belajar. Banyak orang mengalami hal yang sama, tapi ya tidak belajar-belajar. Kemarin dibohongi orang, tidak sadar, baru sadar setelah, oh iya ya saya dibohongi, besok diulang lagi, dibohongi lagi. Itu ngalami bolak-balik tapi tidak belajar. Jadi jangan dikira kalau ada orang bilang, ini orang ini umurnya sudah banyak, ini mesti pengalamannya banyak. Iya, pengalamannya banyak, tapi bisa saja pengetahuannya tidak. Kenapa? Ketika dia tidak melakukan reflective thinking. Jadi kalian tidak harus gentar dengan orang yang pengalamannya banyak. Kecuali dia dari pengalaman itu dia belajar. Ini luar biasa, pengalamannya luas berarti pengetahuannya luas. Berpikir reflektif itu bagaimana sih? Berpikir reflektif itu setelah kita ngalami, terus pikiran kita hadir. Apa sih yang saya alami ini? Mengapa pengalaman ini terjadi? Efeknya apa untuk hidupku? Terus apa yang harus saya lakukan merespon pengalaman ini ya? Ini namanya sambil ngalami, sambil berpikir. Tidak sekedar ngalami, titik. Jadi pengetahuan itu pengalaman plus refleksi. Refleksi saja tanpa pengalaman tidak akan jadi pengetahuan, karena yang terjadi ngarang mesti. Pengetahuan yang sifatnya sangat apologik, tanpa ada dasarnya di pengalaman. Pak, saya tiap hari mikir loh Pak. Yang kamu pikirkan apa? Ngarang-ngarang saja Pak di pikiran. Itu orang menyebutmu berkhayal. Jadi tidak ada dasar realitasnya. Kayak kalau kamu bilang, tadi malam itu loh, saya rasanya bisa terbang, bisa jalan di atas air. Di mana kamu dirimu seperti itu? Bayangan saya Pak di pikiran. Kan orang menyebutnya itu bukan pengetahuan, itu khayalanmu saja. Kata John Dewey, pengetahuan itu pengalaman plus refleksi. We do not learn from experience. Kita tidak belajar dari pengalaman saja, tapi kita belajarnya dari memikirkan pengalaman. We learn from reflecting on experience. Tentu saja pikiran seperti ini dasarnya tadi pragmatisme. Bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya, konkret, ada hasilnya. Baik, ini masih pengantar. Nanti judul peran gurunya di belakang. Karena dasarnya harus dari sini pelan-pelan ya. Nah, sekarang tentang pendidikan. Kita mulai ya. Jadi tadi pragmatisme sudah, tentang pengetahuan sudah. Nah, sekarang tentang manajemen pengetahuan yang disebut pendidikan. Education, kata John Dewey, is not preparation for life. Education is life itself. Pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup. Tapi pendidikan itu hidup itu sendiri. Jadi kata John Dewey,
Kita akan sering anggap, Pak, saya belajar sekarang, menempuh pendidikan sekarang untuk masa depan. Tapi kata John Dewey, enggak. Education itu bukan sekedar preparation for life, tapi education itu life itself. Pendidikan itu ya bagian dari hidup kita ini loh. Manusia itu secara otomatis belajar. Dia sadari atau tidak. Orang bisa saja tidak sekolah, tapi tidak mungkin orang tidak belajar. Kalau orang tidak belajar, dia tidak mungkin jadi manusia yang manusia. Dengan segala mekanisme kemanusiaannya. Sekedar cara ngomong saja kan kita harus belajar. Makanan kita juga belajar dari lingkungan kita. Gaya hidup kita belajar dari lingkungan kita. Ya hidup kita itu isinya ya belajar. Sering saya bilang ya manusia itu makhluk potensi. Bisa apa saja yang kita mau. Ada banyak potensi. Tapi potensi ini kalau kita diam saja ya tidak keluar. Dia keluar kalau kita belajar secara sengaja mengaktualkannya. Kalian bisa berpikir, tapi kalau tidak belajar berpikir yang benar, ya hasilnya mikir ngawur. Kalian bisa menyayangi, tapi kalau tidak belajar cara menyayangi yang baik, ya sulit. Tidak keluar sifat penyayangmu. Jadi belajar itu ya hidup ini sudah hakikatnya belajar. Maka pendidikan itu hakikatnya ya hidup ini sudah. Tidak sekedar sarana untuk masa depan. Sarana untuk masa depan itu kan nggak mungkin kalau kamu sekolah atau kuliah kamu perlu ijazahnya kan. Tapi kalau ilmu itu bisa di mana saja. Ya memang belajar sekarang manfaatnya untuk masa depan. Tapi belajar itu sendiri hakikat dalam hidupnya manusia. Tanpa belajar, manusia tidak akan jadi manusia. Jadi kita tidak bisa diam saja tiba-tiba bisa ngomong. Tidak bisa diam saja tiba-tiba bisa berinteraksi dengan orang lain. Tidak bisa diam saja tiba-tiba jadi orang baik. Karena dorongan dalam diri kita itu ya ada baik, ada buruk, ada macam-macam potensi. Kalau bahasa Al-Quran kan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu mau fujur bisa, mau takwa bisa. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Mau beriman kita mampu. Mau kufur juga bisa. Jadi kita ini paket potensi, mau apa saja bisa. Kita mau jadi orang yang sangat baik, bisa. Mau jadi orang yang sangat jahat juga bisa. Saya ngomong jujur bisa, bohong juga bisa kok. Katanya siapa tidak bisa. Berarti nanti urusannya dari potensi-potensi ini mana yang kita aktualkan. Cara mengaktualkan itulah kita perlu belajar. Jadi belajar itu esensial, hakiki. Tidak mungkin orang tidak belajar terus bisa. Manusia punya potensi berbahasa, tapi kalau tidak belajar bahasa, ya tidak bisa ngomong. Makanya anaknya orang Jawa, ya pinter bahasa Jawa. Anaknya orang Inggris, pinter bahasa Inggris. Tarzan, ya pinternya bahasa binatang di hutan. Kok ada Tarzan pinter bahasa Inggris, itu tidak tahu kursusnya di mana. Di film-film kan Tarzan itu tiba-tiba pinter ngomong Inggris itu. Saya ndak, TOEFL-nya ngalah-ngalahi kamu. Oke, dan itu ndak mungkin. Karena orang bisa berbahasa ya dari diajari oleh lingkungannya, mungkin orang tuanya, masyarakatnya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang tanya hakikat pendidikan itu apa? Kalau jawabannya Don B, pendidikan itu adalah hidup ini sudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai ya, masuk ke teori-teori sebelum ke perannya guru. Ambil nafas sebentar. Kalau yang minumnya ada, boleh minum dulu. Ini tulisannya kecil-kecil. Nanti teman-teman bisa
ngambil materi ini ya, bisa di-copy, maksudnya yang tidak bisa baca dari jauh. Intinya begini, John Dewey mengkritik dua teori pendidikan sebelumnya, yaitu teori konservatif atau konservatif teori, dan yang kedua unfolding teori, atau orang menyebutnya teori perkembangan alami. Teori konservatif itu pandangan bahwa siswa itu sesuatu yang kosong, kita isi apa saja sesuai keinginan kita. Jadi siswa itu pasif, kitalah yang membentuk dia. Ini teori konservatif. Kebalikan dari itu ada namanya unfolding teori atau teori perkembangan alami. Kalau di teori kedua itu, kita tidak boleh terlalu nyetir anak-anak itu. Dia biarkan berkembang sendiri secara alami. Pasti dia bisa kok. Nah, ini gaya kedua. Yang satu terlalu diatur, diarahkan. Yang satu terlalu dilepas, dibebaskan. Nah, untuk mengkritik dua pandangan ini, John Dewey ngambil di tengah-tengah. Nanti konsepnya dikenal sebagai pendidikan yang progresif. Jadi progressive education. Iya, individu itu aktif belajar. Seperti di konservatif, tapi belajarnya dasarnya pengalaman hidupnya sendiri yang alami. Yang dari situ nanti dia meningkat. Semakin meningkat, semakin meningkat. Jadi diawali dari yang alami, kemudian meningkat. Memang manusia sudah punya fitrah-fitrahnya sendiri, sudah punya bakat minatnya sendiri. Tapi kan ini harus dikembangkan. Tidak bisa dibiarkan saja, harus diarahkan. Nah, beda dengan konservatif. Kalau di konservatif, anak ini dianggap sesuatu yang sama sekali tidak ada bentuknya, kitalah yang membentuk. Nah, kalau di unfolding, anak ini sudah punya arahnya sendiri, jalannya sendiri. Jadi kita jangan terlalu ikut campur. Nah, John Dewey ingin ngambil yang di tengah-tengah. Kalau metodenya biasanya, kalau yang konservatif itu dihafalkan, disuruh hafalan, diceramai tiap hari, diatur begini begitu, itu konservatif. Kalian ngaji filsafat ini kan saya ceramai terus, ini konservatif sebenarnya. Jadi mengkritik konservatif, tapi kita sendiri konservatif. Oke ya, harusnya ya kata John Dewey, pendidikan itu aktif, eksploratif, reflektif metodenya. Kalian juga aktif lah. Mungkin kalau di sesi ngaji sini waktunya terbatas, maka ya setelah ngaji mbok kalian baca-baca, cari-cari, diskusi-diskusi, biar tidak terjatuh pada konservatisme. Aktiflah, eksplor sendiri, berpikir sendiri, reflektif. Kalau kurikulumnya konservatif itu biasanya pelajarannya sudah baku. Harus begini, nanti diterapkan ke anak begitu. Kalau yang perkembangan alami itu ya sesuai potensi anak. Tapi kalau di John Dewey ya digabung lah. Sesuai potensi, tapi bukan berarti terus kita diam saja. Tidak menawarkan ideal apapun. Sesuai potensi anak, tapi kita kembangkan secara ideal sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau konservatif itu pendidikan itu untuk mewariskan pengetahuan lama atau budaya lama saja. Kalau di unfolding teori, pendidikan itu untuk aktualisasi diri masing-masing anak. Tapi kalau di pendidikan progresif, tujuannya membentuk individu yang kritis, mau berpikir, merefleksikan pengalamannya sendiri, berkembang jadi lebih baik sesuai yang dia inginkan.
Untuk yang konservatif, John Dewey mengkritik kaku, tidak demokratis, kurang relevan. Untuk yang unfolding, dia mengkritik terlalu pasif, kurang ideal, individualistik. Jatuhnya nanti masing-masing anak yang dipikir dirinya sendiri, egonya jadi besar. Baik, nanti boleh didiskusikan ini ya, kritik dan tawaran dari John Dewey. Teman-teman yang kuliahnya Fakultas Pendidikan mungkin sudah akrab dengan tokoh ini dan pikiran-pikiran ini. Sekarang mulai tema utamanya, peran guru. Tapi kan dari uraian tadi sekarang lebih agak jelas ya. Seperti apa pendidikan, berarti guru ya tidak jauh-jauh dari situ perannya. Kata John Dewey, guru adalah utusan Tuhan yang sebenarnya dan pengantar ke kerajaan Allah yang sejati. Ia bukan seorang taskmaster. Saya tidak tahu ini, mungkin istilah yang diambil untuk kemarin kan ada superhero itu. Melainkan seorang pembimbing dan penolong. Jadi guru adalah utusan Tuhan, teacher is the prophet of true God and the user in of the true kingdom of God. He is not a taskmaster but a guide and helper. Jadi guru itu bukan tukang memberi tugas. Jadi kalau guru hanya tukang memberi tugas, muridmu kalau kalian datang mesti enggan. Wah, gurunya masuk, tugas ini mesti. PR ini mesti. Jadi kamu jadi pribadi yang dienggani kalau tidak dibenci. Jadilah seorang pembimbing dan penolong. Untuk tahu bisa membimbing mereka, kalian harus tahu siapa dan apa mereka. Mereka punya tujuan apa, mereka ingin apa. Disitulah kalian hadir, bimbing dan nolong. Kalau kalian tidak kenal mereka, tidak tahu apa yang mereka inginkan, ya kalian mau menolong apanya? Jadi jadilah seorang pembimbing dan penolong. Makanya kata John Dewey, the teacher's business is to identify the needs and capacities of students and to guide their development accordingly. Jadi tugas guru itu mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas siswa, lalu membimbing perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tersebut. Jadi tugasnya guru ya pertama kenali mereka. Jangan ujuk-ujuk masuk langsung mendikte, ujuk-ujuk masuk langsung ngasih tugas. Dekatlah dengan mereka, kenali mereka, pahami level mereka. Setelah itu bimbing mereka untuk berkembang. Itulah teacher's business. Jadi bisnisnya guru, tugasnya guru itu. Konkretnya ini loh, banyak orang bilang guru itu hakikatnya adalah fasilitator yang memfasilitasi, menjembatani murid-murid siswa-siswa mencapai tujuannya. Apa sih guru sebagai fasilitator itu? Yang pertama, guru itu bimbing, bukan pemilik, bukan penguasa mereka. Makanya Ki Hajar punya istilah tutwuri handayani, atau ing ngarsa sung tulodo, atau ing madya mangun karso. Kalau di depan beri teladan,
Kalau di tengah, buat kreativitas-kreativitas untuk mengupgrade mereka. Kalau kita di belakang, biarkan mereka berkembang, kita memberdayakan dari belakang. Kita itu tugasnya bimbing. Yang kedua, tugas kita apa? Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi butuhnya apa? Ciptakan. Ingin Pak, saya ingin menciptakan murid-murid yang punya karakter ini, punya kemampuan itu dan lain sebagainya. Kita yang menciptakan lingkungannya biar dia bisa belajar tadi, learning by doing. Kemudian tugasnya guru apa? Menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Mungkin ada banyak amanat kurikulum, teori ini, teori itu, konsep ini, konsep itu. Sambungkan itu dengan kehidupan mereka. Ya makanya kalau misalnya memberi ilustrasi, ya ilustrasi dunianya mereka. Kalau mereka sukanya main HP, ya kasih contoh yang berhubungan dengan HP. Biar mereka nyambung dengan dunianya. Suka main kelereng, ya kasih contoh yang berhubungan dengan kelereng. Kenapa sih Pak Faiz kalau ngaji filsafat contohnya sering anak kuliah, anak pacaran? Ya itu karena saya tahu duniamu seputar itu. Makanya tidak usah kaget. Biasa saja sih karena kalau audiennya simba-simba yang sudah sepuh-sepuh, ya saya mengilustrasikan ketika zaman pacaran itu mereka paling cengengah-cengengah saja. Tidak seperti kalian, kalau saya ngomong pacaran kamu langsung wow gitu. Kalau saya bilang kamu yang terancam DO itu kamu langsung tergerak. Tapi yo kalau audiennya anak-anak kecil TK PAUD saya ngomong begitu ya wassalam. Tidak akan paham mereka. Mungkin saya pernah cerita itu, saya pernah satu pengalaman salah audien. Jadi satu ketika ada kajian saya diundang. Yang undang mahasiswa. Saya tanya, ini audiennya anak-anak muda atau iya Pak, anak-anak muda. Saya membayangkan anak muda itu mahasiswa. Begitu saya nyampe di masjidnya, isinya anak TK dan PAUD semua. Bayangkan, saya sudah menyiapkan materi Sokrates, Aristoteles. Ketemu nih anak-anak TK dan PAUD. Oh, itu sesi paling berat sepanjang saya harus ngisi itu. Terpaksa saya florkan, ayo ingin apa sekarang itu? Dongeng Pak, siap dongeng. Dongengnya yang saya pas tidak paham. Dongeng Dajjal Pak. Oh, ponen dongeng Dajjal. Itu mengerikan ya. Oke, baik. Kenapa? Ya karena kita harus menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Ya, karena saya tidak siap untuk memahami kehidupan nyatanya yang anak-anak TK PAUD itu ya siksaan tersendiri. Kemudian yuk melatih mereka diskusi, kolaborasi. Biar mereka terlatih bekerja sama. Kemudian coba didalami satu-satu siswa kita, dikenali serba sedikit tipe kepribadian dan lain sebagainya. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Harus kita sadari level intelektual mereka mungkin beda, level emosionalnya beda, gaya hidup di rumahnya masing-masing beda, itu harus sedikit-sedikit kita kenali. Sehingga kita mudah untuk mengupgrade-nya. Kata John Dewey, berikan siswa sesuatu untuk dilakukan, bukan hanya sesuatu untuk dipelajari. Di mana tindakan tersebut akan membuat dia berpikir, dan itulah hasil belajar secara alami. Biarkan dia melakukan sesuatu dan dia belajar dari situ. Itulah yang tadi kita sebut learning by doing, dan itu lebih alami. Terus beliau bilang, saya percaya bahwa peran dan tugas guru di sekolah
adalah menyediakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan. Jadi seperti tadi ya, kita ini fasilitator, ciptakan situasi yang membuat mereka belajar, mengalami, kemudian tumbuh. Nah, tugasnya itu sebenarnya. Jadi kita itu kayak orang yang menyediakan jalan, biarkan mereka berputar sendiri. Kita siapkan airnya, biarkan mereka berenang. Kita siapkan lapangannya, biarkan mereka sepak bola. Kita siapkan ladangnya, biar mereka bertanam. Itu yang dimaksud kita sebagai fasilitatornya. Yo, kita sambil ngawasi. Nanti kalau ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai, itu kita intervensi masuk. Karena kita adalah fasilitator. Lanjut. Peran guru pertama tadi ya, fasilitator. Peran guru kedua. Guru adalah pemandu pengalaman. Jadi pemandu pengalaman, tadi kan kita sudah menyediakan arena, terus mereka belajar di situ. Nah, kitalah yang membantu agar mereka pengalaman itu tadi terstruktur dan reflektif. Misalnya tadi kita nyuruh dia berenang ya, terus kita tanya, gimana cara berenangmu tadi? Nyaman enggak? Cocok enggak? Nah, itu sesuaikan nanti dengan teorinya. Terus harusnya kamu begini sih biar lebih cepat, biar lebih itu. Ini yang disebut kita pemandu pengalaman. Jadi kita ciptakan arenanya, kemudian biarkan dia berpraktek, kemudian kita ajak refleksi bersama. Atau kita ciptakan arenanya, kita tuntun dia apa yang harus dia lakukan, setelah dia jalan kita evaluasi. Jadi guru tidak dikte. Guru itu menyediakan kesempatan belajar, setelah itu bertanya secara reflektif. Enak ndak? Nyaman ndak? Menurutmu kurangnya di mana? Salahnya di mana? Lebihnya di mana? Gimana kamu lihat temanmu tadi? Ya, ini yang disebut mengajukan pertanyaan reflektif, ngajak mereka berpikir. Inilah guru sebagai pemandu pengalaman. Yuk, jadi yang pertama fasilitator, yang kedua pemandu pengalaman.